pertemuan ini, ibu-ibu, kita melakukan PMO yang keempat dalam rangka sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Adapun PMO yang keempat ini yaitu di bulan Februari, nanti PMO lagi di bulan 2 bulan sekali. Jadi untuk berikutnya Ibu Ita maunya PMO ini, dan tadi kami hasil konsultasi dengan Kelly dan makanya saya paparkan ke Ibu saat ini, yaitu mengenai tema yang kita ambil di PMO kita ini, yaitu bully anak itu, bullying ya. Jadi di PMO kali ini kita membahas tentang apa itu bullying, apa itu sama itu kan, ya kan? Ibu-ibu kan sama-sama tahu itu. Sekarang ini banyak anak-anak kita yang kita rasa belum cocok untuk dibully sebenarnya anak-anak itu kan. Apalagi tim TPPK kemarin itu bahasannya tentang bully-bully itu, kekerasan terhadap anak itu. Bullying itu suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh sekelompok atau satu individu tertentu. Bullying biasanya ditujukan untuk individu yang nilainya lebih lemah, yang magak, yang berpasangan. Ada nggak di kelas kita rasanya seperti itu? Ada mungkin, tapi untuk anak TK itu mungkin sebagian kecil. Untuk jenjang SD, SMP, SMA mungkin ada. Tapi zaman kita dulu saya rasa ada yang seperti ini, karena kita yakin si kaya si miskin itu aja bisa jadi bully itu. Terus si cantik si jelek kulit, ya kan, warna kulit, ya, rambut, iya, postur badan dari kecil dengan yang besar. Nah, itu juga dominan itu, postur badan, kaya miskin itu yang mungkin agak dominan ya. Jadi yang bully ini atau bullying ini banyak bentuknya. Nah, ini salah satu gambarnya. Pelecehan verbal, pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosi. Ada lagi berupa pelecehan seksual itu kemana arahnya? Ya kan? Ada kan Bu? Kita sama-sama mengetahui. Pas Bu Dina dulu ada yang wali muridnya Ibu Ita panggil itu mengenai seksual pada kesempatan ini juga dibahas Ibu Dina. Si anak B1 ya, bentuk-bentuknya pelecehan verbal itu seperti ini: menghina, mencela, mengancam, melecehkan. Pelecehan itu banyak tuh kan, ngejek-ngejek. Ada ngejek-ngejek. Sekarang banyak Bu anak sekolah ini banyak ngejek-ngejek. Walaupun berupa ngejek-ngejek, gimana itu kita bilangnya? Mengeluarkan lidah dan lain sebagainya itu ngejek. Nah, maka dari itu kita selaku guru memperhatikan mana anak yang kena bully, mana anak yang kena bully. Bahasa gaulnya kan bully ya, bully lu dengan kata-kata yang menyakitkan. Contohnya bilang nama mamanya, anaknya kan nggak terima ya Bu, dibilang nama
contoh, kan jelas nama anaknya itu Ella dipanggil Bu Ita, Bu Ita. Kalau Bu Ita mungkin ya Ita gitu kan. Jadi sehingga anaknya nggak mau nerima. Kalau berupa fisik seperti itu, pulang, ya kan, tendangan dan lain sebagainya. Terus lagi bentuk-bentuk bullying itu pelecehan seksualnya seperti ini. Menyebarkan emosi juga termasuk fitnah, berlaku juga memanfaatkan media sosial itu. Kita kan suka nih ibu-ibu belum dicek akurat tidaknya berita sudah bersebar kemana-mana. Iya, lebih tahu dia, ya kan? Nah, itu berdampak kan? Umpama aja mamanya foto gini. Padahal foto itu bisa diedit kan? Sehingga disebarkan kemana-mana ke media. Anaknya udah Bu di sekolah. Kok kayak gitu mama kau kan gitu kan? Padahal foto itu bisa diedit. Muka kita ini tidak postur tubuh kita, tapi jadi muka kita bisa aja Bu. Pelecehan emosi penyebabnya stres, kecemasan, penghinaan. Coba ceritakan salah satu guru atau ibu, siapa yang bisa menceritakan di kelas ibu boleh, di lingkungan sekitar ibu boleh, masalah bullying tadi itu. Ada kan kasusnya di kita rasanya. Sebenarnya menurut anak-anak itu nggak bully gitu, tapi anak-anak yang lain bully gitu loh. Iya, padahal bully, membuli anak lain. Salah satu contoh ngejek tadi itu Bu. Iya. Tanpa sengaja dia. Iya. Karena itu kan bully, dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu itu kalau anak PAUD ya. Iya, Tapi kalau anak SD, SMP, SMA, saya rasa disengaja itu Bu. Memang dibully. Ada juga bully, contohnya kekerasan minta duit itu loh Bu. Minta uang jajan anak-anak itu. Iya kan, terus kalau nggak dikasih, sehingga anak itu untuk sekolah besoknya takut tanpa membawa duit. Kalau kita orang tua tidak memperhatikan hal seperti itu kan bahaya sama anak. SD, SMP, SMA, kalau TK kan nggak bawa uang jajan ya, sehingga mungkin hal itu tidak terjadi, tapi bulinya mungkin seperti mengejek, bilang nama orang tua, postur tubuh mungkin karena kecil atau karena besarnya, kulit dan lain sebagainya. Itu juga salah satu manfaat jilbab itu, saya Ibu Ita rasa. Di samping menutup aurat kan, jilbab itu orang tua itu kan ada yang telaten, kalau tidak berjilbab kan minta rambut anaknya sehingga kesannya rapi. Kalau ada jilbab kan tertutup semua ya Bu. Itu salah satu manfaat jilbab Ibu Ita rasa. Karena sekolah kita ini sekolah umum, ya kita juga pakai jilbab kan. Termasuk manfaat baju seragam menurut Bu Ita. Kalau tidak ada baju seragam di sekolah itu, maka anak yang kaya bajunya akan cantik-cantik sekolah Bu. Bisa jadi hari ini beli baru lagi, besok beli baru lagi, besok beli baru lagi. Tapi kalau anak orang susah, satu aja baju, cuci lagi, satu aja lagi, cuci. Sehingga dari situ muncul kalimat yang membuli tadi itu. Itu hal yang wajar mungkin ya, tapi anak TK saya rasa tidak itu maksudnya, tapi mengecilkan perasaan yang lain. Di sekolah ibu, di
TK kelas ibu kita rasa juga ada hal yang seperti itu. Cuma kita selaku guru pasti ingin tidak terjadi hal seperti itu. Karena dampaknya jelek kali loh Bu bagi anak-anak. Contoh dampaknya, ini salah satu dampak dari emosional dan mentalnya. Gangguan emosional, mental pada korban, mereka mungkin mengalami kecemasan. Ada kan anak mengalami, mama kami nggak bawa ini, takut dia kan. Itu siapa yang bully seperti itu? Anaknya cemas, ma kami nggak bawa ini, ma. Itu dua kemungkinan tuh yang membeli seperti itu. Satu guru, ya kan? Satu orang tua. Karena orang tua selalu momok di rumah tanpa disadari itu, Bu. Ma kami nggak mau sekolah, ma, karena nggak ada ini. Sementara kurikulum udah merdeka kan, boleh sesuai dengan bakat. Kalau dia berbakat pasti dikerjakannya. Kalau dia nggak mau ke situ berarti nggak mengerjakannya. Contoh, masuk ke sentra itu nggak mau, ma. Nah ini benar nggak ya? Tanpa sadar nggak ibu? Dia memang nggak mau. Ada penyebab, tapi bukan harus guru ya, bukan harus guru ya. Ada faktor menyebabkan dia. Kalau sakit kan dia memang anak yang harus bimbingan khusus. Iya, anak yang harus bimbingan khusus. Beda ya Bu, anak normal. Penyebabnya kita guru juga mencari jati diri kita nih. Apa faktor membuat dia tidak mau masuk ke kelas kita? Beda dengan anak berkebutuhan khusus. Kita kan datang. Ya Bu, kita tidak patokan dengan anak berkebutuhan khusus, Bu. Anak berkebutuhan khusus itu merasa nyaman di sesuatu tempat, susah dia kalau dia mau memasuki ke tempat lain. Tapi di tempat yang itu, kalau dia merasa nyaman juga, dia akan nyaman lagi di situ. Menunggu beradaptasinya lama. Cuma kalau anak normal begitu masuk gerbang, ma nggak mau. Saya bulan lah. Anak Misra, Ibu Misra itu ya. Saya sering mengamati itu. Ini faktornya mana ya? Apakah faktor gurunya atau faktor orang tua juga di rumah, Bu? Dan lingkungan di sekitar sekolahnya. Apakah dia takut sesama temannya? Takut sesama guru? Atau memang dari rumah itu udah banyak ancaman sekolah, kau sekolah nggak kau dan lain sebagainya, sehingga dia tidak suka dipaksa, otaknya dia merasa terpaksa. Nah itu Bu Roka sama Bu Ori dicarikan solusinya tuh. Tapi saya rasa mamanya itu orang yang punya pendidikan, cuma faktornya dari mana itu? Apakah dari temannya? Dia takut nggak sama temannya? Ya itu penyebabnya ke apa? Kalau dilihat kalau misalnya Roka jemput dia mau. Iya, karena dijemput. Iya, tapi ada faktor penyebabnya itu apa? Dan itu kan prosesnya kita ketika pagi aja. Nanti di kelas dia bersama. Iya, mungkin dari pagi itu bisa jadi nih. Kita kan mencarikan solusinya sama jadi nih. Apakah karena kawan mengejeknya di berjalan sendiri, tidak pede dari gerbang ke kelasnya? Tapi dia nggak pernah ikut sedikit. Hanya faktornya kenapa? Masuk kelas lain gimana? Biasa aja. Jadi dia datang pagi itu aja. Bukan dia nggak pernah ikut sedikit, tambat beradaptasi dengan itu tuh dia tipenya, dibujuk dulu sama kita lah merasa dekat baru dia mau. Iya, itu faktornya apa kan Bu Dina? Apakah kekerasan itu ada di rumah atau kekerasan itu ada di sekolah? Apa penyebab dia takut? Nah itu yang jadi penyebabnya dan kita nggak tahu masalahnya Bu. Walaupun kadang ke kelas kita pun masih ada yang matanya, ada kita bujuk sedikit baru dia agak tenang kan.
Sedihnya masih ada. Masih ada, belum siap dia sebenarnya. Ini kan kecemasan dia kan, depresi, stres. Kita terjadinya sekarang kita dia sering ke kamar mandi. Nah itu salah satu stres. Stres Apa dia nggak mau belajar atau gimana? Yang nggak tahu. Karena dia dari Dia keluar cemas dari dia ke kamar mandi. itu kan berarti emosionalnya dan mentalnya yang kena kan. Nah dia stres, dia depresi. Stres duluan Bu Ita kayak. Belum berbuat lagi udah stres. Gak Bebannya kemana-mana. berat perasaan dia. Perasaan dia. Ini nggak masuk sekolah nih belum Berat perasaan dia. Nah itu berarti penyebabnya bisa jadi di lingkungan kita, bisa jadi di rumah Bu Dina, dia masih biasa tertekan. Ditanya juga orang tuanya. Nah itu kan perlu ditanya orang Atau tuanya. mamanya agak keras mungkin tidak mentas. Nah itu yang perlu dibedakan, beda aliran jadinya, cara pola asuhnya. Kalau stres, nah itu bisa jadi contohnya Bu, sesak mau pipis terus, ya kan, jalan sana jalan sini, banyak orang stres itu kan, bukan stres bukan gila, stres kan nggak gila ya Bu ya, beda kan. Jalan sana, jalan sini, ada yang suka kupil-kupil ini, dia karena takut. Kita juga termasuk Bu, kita merasakan kenapa seseorang itu kalau disuruh tampil gitu kan stres kita kadang kan, nggak mau tidur mata malam. Lagi mau jadi perkopol lah tadi doa pernah. Itu kan kan berarti kan termasuk kita juga pernah dapat kelakuan seperti itu. Kenapa kita sadari? Besok padahal cuma ngomong, dilihat orang banyak, sesak nak pipis lah, gitu kan. Nah, gemetaran lah kita. Kenapa? Gitu. Nah, itulah Bu yang bidang emosinya, mentalnya. Perasaan kesepian umpamanya, memang ada loh Bu. Iya kan? Bullying juga dapat menyebabkan isolasi sosial gitu kan Bu. Nah, perasaan kesepian, menurunkan kualitas secara keseluruhan, itu yang akibatnya itu kehilangan kepercayaan diri. Salah satu contohnya anak yang tadi itu Bu, hilang percaya dirinya. Kenapa dia saat dari gerbang sana ke kelas harus dituntun kan? Mana percayanya? Cuma jalan kok Mungkin Bu Ita rasa kalau ke pasar aja dia berjalan sendiri bisa mungkin. Berarti itu peran guru ya Bu. Coba diamati gimana-gimananya. Karena udah lama Ibu kita lihat di sekolah, mau pulang dia lagi kan ketimbang dia disuruh masuk sendiri. Benar nggak ya? Ini masalah kekerasan mental. Nah ya kan, korban bullying memiliki risiko yang lebih tinggi seperti mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan itu tadi yang disampaikan, stres tadi itu ya Bu, gangguan suasana hati, iya. Oh, dia beda ya. Ya beda bawaannya. Memang ada Bu seseorang itu. Ada yang mau makan aja semua dimakannya. Ada kacang situ bisa aja habis kacang sama di stoples itu. Oh gitu ya Kak. Ada sampai bunuh diri kan Bu? Nah, bunuh diri itu banyak tuh. Gangguan fisik contohnya. Calegnya. Coba Itu stres. Merasa dibully Bu sama masyarakatnya. Dia tidak percaya sama si Bu Eva. Namun Bu Eva tidak mempercayai saya ke dia. Itu kan. Sekarang kan lagi ramenya itu loh. Makanya pemerintah membuat SK TPPK itu di setiap jenjang ya. Setiap jenjang ada SK itu Bu, ada timnya untuk mengatasi itu. Di TK kita ya kan Bu Eli, Ibu Dina,
Bu Roka, Bu Wira. Jadi tim yang akan membahas masalah itu, mengatasi, mencari penyebabnya. Kenapa? Contoh nak Ibu Roka tadi itu ya? Iya. Apa penyebabnya? Nah, anak Bu Roka tadi itu coba diatasi karena Ibu Dina, Bu Roka, Bu Wira termasuk dalam tim, bukan berarti guru yang lain tidak berbuat ya. Ibu Ita rasa karena udah 1 semester masih juga seperti itu, carikan solusinya. Tadi saya ngamati lokal Bu Wira. Iya ada. Nah, Ibu Ita tengok air-air ini asal masuk nangis. Oh iya. Iya. Tadi Bu Ita bilang sama Bu Ida paksa aja lah lagi. Apa penyebabnya? Karena mamanya terus dibawa. Padahal dulu termasuk yang berani. Tapi setelah tadi apa hasilnya Bu Ida? Enggak ada lah tuh itu. Nah, Biasa aja deh. itu mungkin Ibu Ida sama Ibu Ira komunikasi dengan orang tua lah lagi. Yakinkan hati orang tua itu, ditanya anaknya jelas dulu ya. Apa permasalahannya kamu? Iya. Terus Kalian masalahnya. Oh, Kalian masalahnya. rindu. Kalau maknya kan malam kan udah. Ya mungkin batinnya rasanya keras. Jadi maka dari itu Bu, kita Ibu Wira sama Ibu Ida tanya mamanya. Kalau orang tua itu setengah hati juga Bu, kan kontak dengan mamanya, dengan anaknya. Makanya Ibu percayakan sama kami Bu, supaya anak Ibu sama pola asuh kita. Kita sama-sama untuk mengembangkan anak Ibu, bukan menurunkannya. Itulah intinya. Dia rasa. Terus saya keluar, Bu anak saya gimana? Katanya kan tadi. Wajar orang tua nanya Bu, karena anaknya nangis. Ibu, saya bilang, Ibu anak Ibu udah diam, nggak nangis lagi. Kalau Ibu nggak percaya, intip aja dari kaca sana. Terus kalau dia diam, Ibu pulang aja. Aman ini Bu, berarti kan dia belum meyakinkan dirinya aman atau tidaknya. Kalau Ibu merasa tidak aman, kita bilang boleh Ibu lihat juga. Tapi Ibu lama kerja seperti ini, kita bilang. Oh ya lah Bu, siap pulang, mungkin pulang ya Bu. Iya. Udah. Pulang dari tadi dia. Tadi senang juga dari pas pulang. Gimana Bu Rinda? Mau kok? Nah ini di bidang hubungan dan sosial, ya kan? Persahabatan, interaksi secara sosial ini dengan teman ya Bu, dengan lingkungan sekitarnya. Ibu Ita yakinkan bahwasannya lingkungan kita ini mempengaruhi masalah bullying dan bully itu. Ibu, anak yang tinggal di pasar, kan namanya kehidupan pasar itu beda dengan kehidupan rumahan. Anak pasar itu dia melihat orang lingkungan pasar. Lingkungan pasar kan banyak orang semua berkumpul di pasar itu. Ada polanya seperti ini, polanya seperti itu. Mungkin ya di pasar itu setiap hari ada orang berbicara yang nggak pas didengar anak. Setiap hari. Maka dari itu anak pasar itu nggak salah di anaknya ini. Nah itu orang tuanya yang pandai lagi. Apakah anaknya dikekang di rumah juga bukan solusi itu ya. Tapi mungkin didampingi anak seperti itu. Saya mengamati di TK kita ini kan banyak anak pasar ya Bu, lingkungan pasar. Coba Ibu perhatikan kalau pagi-pagi saya datang ke sekolah, datang anak rumah itu duduk dulu, diamati dulu, ya, duduk dulu, diamatinya dulu. Tapi kalau anak dari lingkungan pasar, begitu datang jika perlu tasnya dibuang Ibu. Lempatnya peluker itu langsung. Nah, dari pagi itu keringatnya udah basah-basah. Memang iya bagus, tetapi asal jangan mengganggu teman. Itu yang Bu Ita inginkan ibu-ibu waktu istirahat, mohon mengawasi di luar. Apalagi kalau lokal Bu Dina. Lokal Bu Dina kan orangnya udah besar-besar ya.
Saya waktu kita ada kegiatan polisi cilik semalam, mengamati itu anak yang lokal Bu Dina yang umurnya paling tua kan yang kita panggil itu dia Bu Dina, yang siapa namanya Maulana, kita panggil. Sebenarnya otaknya mungkin sudah sampai ke arah situ. Dia nggak tahu itu apa, tapi karena otak dah nyampe, itulah peran umur tubuh. Kenapa kita paksa-paksa anak masuk di usianya yang masih kecil? Saya rasa orang tuanya tidak akan membimbing seperti orang tua yang lain di rumah. Tetapi anak itu umurnya dah matang. Ditengoknya gambar tuh. Beda kan Bu? Jawaban dia dengan jawaban anak yang lain. Saya panggil lagi anak yang lokal, siapa yang saya panggil yang kedua itu? Lokal apa? Kok kami juga Maulana. Enggak, yang besar itu yang agak hitam-hitam semalam itu. Pak Is. Nah, itu juga saya rasa umurnya udah besar itu. Karena bahasanya itu dari awal dia ngomong, kita tengok ini udah besar, kata kita. Makanya saya bawa Maulana yang lokal itu, Ida itu. Orang tuanya saya rasa membimbing di rumah, mengarahkan mungkin ya. Tapi karena usianya masih kecil, maka jawabannya ibu bisa mengamati. Padahal tidak mungkin orang tuanya nggak tahu itu apa. Background orang tuanya kita tahu, dan kita tahu background orang tua Maulana ini, dan kita tahu juga, saya nggak kurang tahu background yang anak itu, makanya saya panggil anak itu. Saya menyimak sebenarnya sejauh mana peran umur itu menentukan kualitas kita ini. Apalagi umur sampai dia dibimbing, maka hasilnya mungkin akan maksimal ya Bu. Nggak usah lah ke depannya, terutama anak kita dulu. Ya udah, lepaskan aja dulu masanya bermain itu, ya udah bermain, tapi dengan pengawasan. Jangan dia bermain dilepas, itu beda. Terus anak kelas Bu Dina itu yang besar satu lagi itu, siapa tuh Bu Dina? Marido. Mungkin di akademik di kelas ibu dia nggak mau kayaknya, nggak suka dia kan. Tapi saya simak dia menari dengan ikut saya, menari, main bola, apalagi saya tengok. Iya, nomor 1. Kalau menari itu, mohon maaf kita perhatikan ya, kalau kita nari sama itu dengan gerakannya dan lain sebagainya, berarti kan tidak maksa ya Bu akademik itu. Tapi saya dengar dari sini sering ya Ibu Yanti sama Ibu Dina ngomong, berarti dia memang nggak suka ke bidang itu Bu Dina. Nggak suka, tapi kadang-kadang berpikir kamu nulis kepala. Ini memang padahal umurnya udah matang kan? Umurnya udah matang. Nah, Dina. iya, Rido. Saya sering mendengar, aku bilang, Jarang selesai kalau belajar. iya, tandanya dia memang nggak suka dia sepertinya. Tapi Bu Ita lihat, begitu sampai dia laman ini kan Bu Dina. Ya jangan kita tanya lagi karena saya satu contoh, saya amati juga. Datanglah si anak Bu Ida mengambil mainan kelas Bu Dina. Kelas Bu Dina ini udah pintar Bu. Saya masih asati itu Bu. Bu, mainan kita diambil sama si Syakil tanpa disuruh. Kelas Bu Dina ini berombongan tuh pergi mengambil mainan dengan Syakil itu. Setelah itu ditutupnya pintu. Udah pandai dia menyelamatkan ini barang kami. Saya perhatikan Bu. Sudahlah saya bilang. Nanti dia bilang sama Ibu Dina, Bu Dina, Ibu Yanti, itu loh Bu diambil sama si anak itu. Dan diambilnya, Bu diserak-serakannya Bu. Ditutupnya pintu. Pagi pergi sekolah. Kenapa kelas Bu Dina ini ditutup? Padahal muridnya udah datang. Dia bilang. Saya tanya, kenapa dia duduk-duduk di teras itu? Kenapa kelasnya ditutup? Bu nanti masuk kelas yang lain Bu. Saya tanya, ibu gurunya yang
disuruh seperti itu. Iya. Ada juga yang tapi Bu capek kali Bu. Iya. Itu salah satu permainan ya kan Bu Dina. Iya. Mungkin si Sakir ini ngambil serak-serak gitu. Iya. Karena kan dia memang bola wajur buat itu kita karena dia memang kalau boleh usus. beras korio kena malah Ya kita mau nggak mau. Kabina cara aku selesainya kayak mana Bina? Tarik atau kayak mana? Ya itu salah satu contoh ya yang tanpa kita sadari seorang guru. Gitu ya. Apakah itu bully ya? Mungkin bully juga ya. Masuk bully itu. Ditarik anak tuh kan? enggak ya kan Dina Tidak bersama teman-teman dia. oh gitu Karena kan anak-anak seperti itu mau ya. Iya makanya mulai ke depan diperhatikan termasuk anak yang sudah nampak nyata dengan kita. Setiap kelas kita amati, kenapa kita selalu ingat nama anak yang memang kalau nggak nakal kali, umpama bukan nakal ya bahasanya itu yang aktif kali, sama yang pendiam kali. Kalau anak lokal, setiap lokal ada loh kita amati. Yang ada loh istilahnya yang pengatur. Kalau pengatur kategori pemimpin tidak masalah. Pengatur kategori yang bukan memimpin, ya dengarkan aturan saya, gitu kan menguasai ya. Dengarkan aturan. Jangan main itu. Sementara dia main Bu. Orang lain nggak boleh. Itulah contoh kemarin pernah juga Ibu Ita bilang yang pernah dulu Bu Ita ceritakan sama kalian itu Bu Ita mati lokal siapa dulu? Pak ya tahun dulu. Bu Ida sama Ibu Sari dulu ya. Hafiz siapa namanya? Ya, Hafiz. Nah, Hafiz. Iya. Hafiz. Bapak Bu. Pensiunan juga. Nah, makanya Ibu Roka, Ibu Ori, amati bentuknya. Siulan itu ke depan. Jangan kayak gitu dia sampai SD, berarti dia belum siap. Dulu ada kakaknya kan juga masuk di sini. Abangnya, ada. Baga ya kan Bu Dina? Awalnya dia gitu, tidak lagi kita baga. Iya, gitu ya. Tapi nggak setahun Bu. Tapi cerita bapaknya tuh kita ini malam berani di rumah. Anak ini di rumah Di rumah dia. Iya tentu ada penyebabnya Bu Ipa. Mentalnya itu kan, kayaknya mentalnya. Mentalnya itu bisa penyebab ya di rumah sama di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Apakah kita nih guru tanpa kita sadari, apakah memang anak itu di rumah selalu dikasih tugas di luar jangkauan dia, ancaman dan lain sebagainya, itu juga salah satu faktor menyebabkan dia untuk tidak bisa mandiri dan tidak bisa bermental keluar itu Bu. Ibu mulai mengamati karena di sekolah kita sudah ada tim bully membuli itu, Bu Dina, Bu Mira, Ibu Roka, tambah dengan komite ya kemarin ya Bu, komite. Nah, itu akan dilaporkan aja Bu, dipanggil aja ibu gurunya. Menurut saya solusinya ini, umpamanya seperti itu. Sama-sama mohon kita ingin menjelang tamat yang anak Ibu Roka itu sudah berani Bu. Menjelang dia tamat. Ya kalau akademik kita nggak ngejar akademiknya. Yang mau kenal dia huruf A, mau nggak kenal dia huruf A, itu kan nggak target yang harus kita capai. Mentalnya dulu siap. Kalau udah siap mental, semuanya akan siap dengan sendirinya Bu. Nggak usah Ibu jauh-jauh. Kita yang sudah pintar akademik, udah tahu jawaban ini, tapi nggak berani mempresentasikannya, maka hasilnya nol kan Bu. Disuruh ke orang kok, ini jawabannya.
akan dapat. Yes, mantap ya, iya kan gitu ya Bu ya. Kalau si A ini nggak ngomong bahwa dibuatkan oleh si B jawabannya, apa orang lain tahu? Nggak tahu kan Bu? Orang lain nggak akan pernah tahu. Dan kita juga termasuk nggak tahu nih. Kita mengamati antara Roka dulu dengan kakaknya Bu Ida itu, iya kan? Contoh yang kita makan kita. Nggak tahu kita penyebabnya apa. Perbandingan itu bullying nggak? Iya. Iya. Cuma Bu Ida mengamati gitu kan. Iya. Kalau Ida itu nggak dibawa dia keberatan. Kita simak. Bawalah Ida itu ya. Ida ingin pandai juga. Wah, anak ini luar biasa gitu ya. Kalau nggak mau ya kan. Terus, iya. Di situ satu keluarga aja kita beda ya Bu. Beda. Makanya Bu Ita simak, ada orang yang memang dia nggak paham kali, tapi dia berani. Ibu Ita juga salut Bu. Hebat dia. Gimana caranya mendidik anak yang seperti itu? Anaknya itu nggak paham Bu, tapi dia berani. Nggak usah kemana-mana siapa? Askani siapa? Rizkani itu termasuk anak yang mental Bu. PD itu susah dicari loh Bu Eva. Membangkitkan PD itu susah. Angkat. Iya. Anak yang kecil dulu. Itu kan ada kecil Pak. Karena besar seperti itu dia bisa menyimak orang. Maka akan tampillah orang seperti itu. Karena dia siap. Kalau kecil sekarang kan belum bisa membaca keadaan ya kan. Kalau besok besar, yang jelas dulu dia berani. Dia pede. Itu yang jelas kehebatan dia. Dibanding dengan jika kita bandingkan, ya kan? Yang diam-diam aja Bu. Tapi dia hebat. Apakah orang tahu? Guru mungkin tahu karena sehari-hari ketemu dengan dia. Mamanya akan tahu karena itu aja. Orang lain nggak akan tahu. Bahwasanya yang pintar itu dia. Nah, gimana caranya kita memotivasi murid kita siap masuk SD? Mental, fisik boleh ya, itu kita koordinasi dengan orang tuanya juga kan. Fisik itu termasuk asupan makanan kan. Mental dulu, emosinya siap masuk SD. Kayak itu nangis, berarti kan belum ya Bu. Di tempat baru nangis dulu agak 2 minggu, pindah lagi tempat lagi nangis lagi agak 2 minggu gitu. Sekarang si Aika, itu juga Ibu ambil kemarin. Kenapa di lokal Bu ambilnya nggak mau, di lokal ini mau? Semenjak dipindahkan, tapi dia akhirnya kan kalau rolling masuk kan ke lokal Bu. Kalau masuk. Nah, Jadi nggak malu. Mungkin ada temannya. Iya. Senggol. sampai sekarang air matanya gini juga. Ya. Dia nggak bagi ibu dia Tadi lagu sedih dia, tapi perasaannya terlalu Iya, ada elo-elo ini mama ya. Rasa Wita. Terus karena kita udah siap ya? ini Bu merancang program apa? Ada beli. Iya. Nanti itu tugas kita ya, Li? Iya. Tugasnya merancang program bully. Kan untuk diinput ya, Bu. Nah, kita sama-sama kita bagi kelompok nih kerjanya. Apa aja nih, RTL ini juga ya, Li? Nah, jadi kita bagi kelompok. Dia apa aja tugasnya? Merancang program untuk pembulian itu. Apa tindak lanjut ya? Di sini dia. Tadi kita ngambilnya yang program penanggulangan kekerasan seksual itu sama program penanggulangan bullying. Berarti kan harus ada rencana program
berarti 2 ya. Nanti dulu Kak, karena nanti dinentukan dulu. Seksual tadi ada 1 ya. Program penanggulangan kekerasan seksual sama program penanggulangan bullying. Nah, kita bagi 2. 1 program mengenai masalah tadi itu, yang kedua menyangkut seksualnya. Mungkin kelas Budina di bidang seksual karena kan ada anak yang di situ. Apa tindakan atau rancangan ibu jika terdapat kasus seperti itu? Ya kan? Apa rancangan program ibu jika ada bully seperti itu? Nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Ibu rancang nanti dibagi, buatlah berupa tabel atau apa gitu kan, dibagi 2. Kita ada berapa ini? Kelas 5. Ini ke sini, ini ke sana. Ini 5, ini 5. Dah pas ya. Silakan bekerja Bu. Sesudah itu berarti kita anggap selesai. Ibu masalah kekerasannya terhadap seksual. Iya sama-sama. Kami Judulnya program Dari sini. kekerasan seksual. Ini Bu Yanti, Bu Nurul, Bu Abu, Bu Wira, ya, Bu Dina. Ini orang ini sini. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Ini kan program penanggulangan bullying. Program penanggulangan Seksual. Mama ada bullying aja lah. Sama seksual itu kan ada bagian loh Bu Dina. Ya kami yang seksual payah sih. Nanti ngarang. Oke, dah itu program kalian. Oh ya ini ada seksual ya. Ada, nggak boleh sentuh. Oke, silakan bekerja. Nggak bisa. Nah, kita selesai.